Allah yang sangat baik bagi kami. Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami. Oleh karena itu saat ini kami mau bersekutu di dalam hadirat-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan yang sungguh indah itu. Kami mau menikmati firman-Mu di tempat ini. Kami rindu Engkau hadir memenuhi setiap kami. Kami mengundang Roh Kudus menjamah setiap kami, membawa setiap kami di tempat ini, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini, mujizat Tuhan dinyatakan di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami percaya, kami berdoa untuk setiap orang-orang yang ada di sekitar kami, tetangga kami, bahkan sepanjang jalan yang berlalu-lalu di depan ini. Kami berdoa, Engkau jamah, Engkau lawat setiap mereka, sehingga biarlah sukacita damai sejahtera memenuhi sekitar tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau pimpin kami lewat firman-Mu yang hidup. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Mari setiap kita yang siap menyambut firman Tuhan, bersama-sama kita berkata amin. Salam. Ya, silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Kita bersyukur di hadapan Tuhan, kita berkumpul di tempat ini dan bertemu dengan sukacita yang melimpah karena kita dipertemukan di dalam ibadah, di dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Berterima kasih pada Pak Gembala yang mengizinkan kami untuk bisa sharing firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Dan kata orang-orang tidak kenal maka saya. Nah, ini kita tahu semua, ini tidak perlu diajari lagi. Jadi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan kami memperkenalkan diri, biar ke depan kita saling mengasihi. Amin. Nama saya Genius Maniatlahia, biasanya dipanggil Bapak Vanes. Bapak Vanes Lahia, Genius Maniatlahia, biasa dipanggil Bapak Vanes, dan sudah menikah. Saya datang ke sini bersama istri dan 2 orang anak. Ya, nama anak saya pertama saya kasih nama Fandi Josana Giovannes Lahia. Fandi itu singkatan dari bahasa Nias, Famurifida Darumali Yesus. Ya, Fandi. Kehidupan kita adalah firman dari Tuhan Yesus. Josana Giovannes, Hosana bagi Allah. Jadi kehidupan kita adalah firman Tuhan Yesus. Hosana bagi Allah. Amin. Kalau yang kedua itu Gavin Asilas Alvis Lahia. Itu adalah orang yang kuat, pemenang dan memiliki pengetahuan luas. Ya, jadi istri saya Buru Arifa dari Nias Utara. Kami sudah menikah sudah sekitar 11 tahun yang lalu. Jadi saudara terkasih, mungkin minggu lalu juga Bapak dan Ibu bersama-sama di tempat ini. Kemarin ada adik saya yang melayani di sini sebagai WN juga sebagai pemusik kalau tidak salah. Kedua orang tua saya juga ikut kalau tidak salah. Jadi itu sekedar perkenalan saya sehari-hari sebagai konsultan perencana. Ya, saya background perencanaan wilayah dan kota dan bekerja sehari-hari sebagai perencana di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Saya sering diundang untuk menjadi perencana di dalam pembangunan. Jadi selain itu juga saya dosen di salah satu kampus di Medan di jurusan perencanaan wilayah juga. Jadi mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Dan kenapa juga kita harus memperkenalkan diri, karena Tuhan juga datang ke dunia ini memperkenalkan dirinya kepada kita lewat firman-Nya, yang menyatakan dirinya kepada kita lewat firman-Nya. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, itu adalah pernyataan perkenalan Tuhan kepada kita. Dia menyatakan siapa dirinya sebenarnya. Jadi tidak saja hanya kata orang-orang tak kenal maka tak sayang, tetapi itu adalah prinsip firman Tuhan. Tuhan sendiri, Allah sendiri, karena kita diciptakannya, maka tidak mungkin kita mengenal Dia. Kalau kita menciptakan robot, tidak mungkin robot itu mengenal siapa kita. Karena Allah menciptakan manusia, maka Allah berinisiatif sendiri memperkenalkan siapa dirinya. Jadi itu adalah prinsip daripada firman Allah. Saudara terkasih,
pada hari ini saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 34 ayat 5 sampai 7. Keluaran pasal 34 ayat 5 sampai 7. Ini juga bagian daripada firman Allah, di mana Allah mau memperkenalkan siapa dirinya. Kita mencoba membaca, sudah dapat, biar saya bacakan Bapak dan Ibu. Ini ketika Tuhan memberikan firman kepada Musa lewat kedua lom batu, di mana dia akan menyampaikan firman-Nya. Keluaran pasal 34 dimulai ayat 7. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keturunan yang keempat. Saudara terkasih, ini salah satu bagian di mana Allah memperkenalkan dirinya. Di bagian awal kita mengenal siapa diri Allah yang sungguh baik. Dia adalah penyayang, Dia adalah pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Tetapi ada bagian keduanya, Bapak dan Ibu. Bagian B-nya dari ayat ke-7 berkata begini, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya kepada keturunan ketiga dan keempat. Ada pribadi Allah yang sepertinya akan bertolak belakang, pengasih dan penyayang. Tetapi di bagian B memperingatkan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Kepada setiap yang salah, hukuman akan dinyatakan. Tidak hanya kepada pribadi yang bersalah, tetapi dikatakan kesalahan itu akan ditanggung oleh anak-anaknya, keturunan yang ketiga, bahkan sampai keturunan yang keempat. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, bagian B ini berkata begini, namun aku tidak akan membebaskan yang bersalah, bahkan aku menuntut agar dosa ayah ditanggung hukumannya oleh anak-anaknya, cucu-cucunya serta cicit-cicitnya. Saudara terkasih, firman Allah ini menggambarkan kalau kita manusia tidak akan bisa mampu menyelamatkan diri sendiri. Firman Tuhan ini menggambarkan kepada kita bahwa sebagaimanapun cara manusia tidak akan bisa lepas daripada hukuman dosa, karena dari orang tuanya sendiri sudah berdosa. Maka kita tidak akan bisa terlepas dari hukuman itu. Saya akan sedikit bersaksi. Ada sebuah keluarga di Nias nih, kisah nyata. Sebuah keluarga di Nias, karena ini rata-rata saya berkata di suku Nias, maka saya cerita yang di Nias. Ya, sebuah keluarga yang di Nias hidup di pelosok dan dia mendirikan rumah. Sebuah keluarga mendirikan rumah di puncak bukit. Di puncak bukit, bukit itu nyaris dikelilingi oleh sungai. Nah, keluarga ini membangun sebuah rumah yang besar, punya anggota yang banyak dan punya anak 11 orang, ya, 11 orang. Nah, keluarga ini hidup di dalam kejahatan. Setiap hari mereka merampok kemana-mana, karena mereka di puncak bukit. Setiap orang yang mereka lihat lewat sungai mereka tangkap. Mereka rampok hartanya dan orangnya dibunuh. Pembunuhannya tidak biasa, Bapak dan Ibu. Diambil kayu besar, diikat tangannya sama kakinya hidup-hidup, kemudian digulingkan di gunung itu, dari gunung sampai ke sungai. Kita tidak tahu di mana kapan dia matinya. Yang penting pasti patah lah tulang-tulangnya di situ. Tapi
tapi dalam keadaan hidup. Dan itu mereka lakukan berulang-ulang. Kenapa dia memilih di puncak gunung? Karena akan sulit orang menyerang desa itu. Ya, di bagian di mana orang bisa lewat di darat itu sudah ditanaminya bambu-bambu yang keras, sehingga kalau ada musuh yang menyerang akan sulit menyerang mereka di atas itu. Dan itu mereka lakukan bertahun-tahun. Ketika orang itu sudah mati nanti di sungai, mereka ambil kepalanya, mereka taruh sebagai penghargaan di rumah itu. Dan infonya ada ratusan orang yang sudah dibunuh di situ. Sudah ada ratusan orang hidup di dalam kejahatan yang sangat luar biasa. Tapi suatu sore mereka pergi entah kemana. Tiba-tiba anak-anaknya ada tinggal di rumah itu. Tiba-tiba petir datang. Petir melanda rumah itu. Rumah itu hancur. Seluruh anak-anaknya tewas. Tinggal satu orang lagi. Satu orang lagi tinggal. Dari 11 orang tinggal satu orang lagi. Dari situ karena sudah dilanda petir rumah mereka pindah ke gunung yang sebelah. Tetapi anak yang satu ini ternyata karena takut di apa yang telah terjadi, dia mulai ikut Tuhan. Ya. Sekalipun dia tidak tahu apa-apa di zaman itu, belum tahu membaca, tapi didengar-dengarnya ada hal yang lain yang baik dan dia mengikutinya. Anak yang satu ini punya anak 6 orang. Sampai sekarang 2 orang lagi masih hidup. 4 orang sudah meninggal sampai sekarang. Ya, yang 6 orang ini anak-anaknya ramai sekali. Itu adalah keturunannya ketiga, ramai. Dan cucu-cucunya itu sudah ratusan. Itu adalah keturunan yang keempat. Dan yang keturunan keempat itu adalah orang yang sedang berbicara di depan saudara. Yang saya bicarakan itu adalah keluarga saya, nenek moyang saya. Orang yang paling jahat yang membunuh banyak orang itu adalah kakeknya dari kakek saya. Saya adalah keturunan keempat. Bapak saya yang datang kemarin itu adalah keturunan ketiga. Tuhan tidak pernah melepaskan kesalahan orang tua, tidak saja hanya kepada anak-anaknya, tetapi kepada keturunan ketiga dan keturunan yang keempat. Ini nyata, karena ini adalah keluarga saya yang saya bicarakan. Tetapi apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Firman Tuhan yang berkata kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasihnya melebihi keadilannya. Ini yang sangat kita syukuri. Seharusnya kami kenal hukuman itu. Sampai saya keturunan keempat harus menanggung hukuman itu. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semuanya oleh karena kasih karunia Allah. Amin. Semuanya karena kasih karunia Allah. Kata firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 berkata begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dari proses kami, dari kesaksian kami ini, kehidupan kami, tidak ada sedikit pun yang membuat kami mampu terlepas daripada kutukan dosa itu. Tidak ada sedikit pun yang bisa membuat kami lepas daripada kutukan dosa itu. Itu secara percuma-cuma karena kasih Allah, karena kasih karunia Allah. Betapa baiknya Allah kita itu. Apakah ada sedikit pun yang kami lakukan? Apakah ada sedikit pun bagian yang kami kerjakan sehingga kami beroleh kasih karunia itu? Tidak. Bahkan kami tidak layak untuk memperoleh kasih karunia itu. Tetapi karena begitu besar kasih Allah itu,
Dia menganugerahkan kepada kami sekeluarga, sehingga kami ada sebagaimana kami ada di tempat ini, semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Saudara terkasih, kami telah menerima kasih karunia itu dengan cuma-cuma, dan saya tahu dan saya percaya Bapak dan Ibu di tempat ini juga menerima kasih karunia yang sama. Amin. Siapa yang Bapak Ibu yang mau menerima kasih karunia daripada Allah, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saudara terkasih, kehadiran Yesus datang ke dunia membawa kabar keselamatan itu, kasih karunia itu. Ketika kita merayakan Natal beberapa bulan yang lalu, beberapa hari yang lalu, bahkan masih baru, kita melihat bagaimana rancangan Allah memulai kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan manusia. Sangat terkasih, sekalipun tadi kita manusia yang berdosa, sekalipun kita tadi orang tua kita berdosa yang harus kita tanggung hukumannya, tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia membuat dosa itu kita tidak tanggung, tetapi Dia sendiri yang turun datang ke dunia ini untuk menanggung dosa kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 12-21 berkata begini, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa. Yesus adalah pribadi yang sempurna, tidak cacat, tidak berdosa sedikit pun. Tetapi karena pelanggaran kita, karena dosa-dosa manusia, Dia telah dijadikan menjadi berdosa. Supaya apa? Supaya kita dibenarkan di dalam Allah. Saya percaya setiap anak-anak Tuhan di tempat ini telah dibenarkan oleh Allah. Amin. Telah dibenarkan oleh Allah karena kasih karunia Allah berlaku bagi semua orang. Tidak hanya berlaku bagi kami, tetapi bagi semua orang, bagi Bapak Ibu dan di tempat ini. Kenapa dikatakan kasih karunia yang begitu besar? Kenapa dikatakan kasih Allah yang begitu besar? Karena salah satunya adalah diberikan kepada orang dengan jumlah yang besar. Kalau kita mengasihi, mungkin kasih kita terbatas hanya kepada orang-orang yang kita kenal, kepada keluarga kita mengasihi. Tetapi kasih Allah ini diberikan kepada jumlah orang yang begitu besar, kepada seluruh dunia ini, kepada seluruh orang yang ada di dunia ini. Bahkan kepada kita tentunya semuanya adalah diberikan kasih karunia Allah ini. Amin. Saudara terkasih, ketika kita sudah merayakan Natal, saya teringat dengan tema saya pribadi di Natal yang sudah kita lewati. Saya kutip dari Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata begini. Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya fokus di bagian B. Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian B berkata begini. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kedatangan Yesus yang kita rayakan di Natal adalah bentuk kasih karunia Allah untuk datang menyelamatkan manusia. Dan Yesus yang datang itu mengatakan begini, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, tetapi tidak hanya sekedar hidup, mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Ini yang patut kita sangat syukuri. Kehadiran Tuhan tidak hanya memberikan kita hidup, tetapi hidup di dalam segala kelimpahan. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang dikatakan dengan melimpah? Apa yang dimaksud dengan kelimpahan? Kalau kita mengisi sebuah gelas, kita isi air sampai penuh, itu masih melimpah atau belum? Belum ya. Dia dikatakan melimpah setelah tumpah. Ya. Kalau kita isi dalam air dalam satu gelas, dia akan tumpah meluap, baru dikatakan melimpah. Saudara terkasih, orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, dia akan hidup di dalam segala kelimpahan. Segala, bukan hanya satu, segala kelimpahan. Kalau kelimpahan itu dikatakan meluap, keluar, artinya apa? Orang yang sudah menerima kasih karunia akan suka memberi.
Amin. Dia tidak hanya di dalam dirinya sendiri. Dia tidak hanya di dalam dirinya sendiri, tetapi keluar dia sampai melimpah. Melimpah dikatakan di situ agar kita suka memberi kepada orang lain. Amin. Saya masih ingat konsep dunia berkata begini, hemat pangkal kaya. Ya. Ini kita masih pelajari itu waktu SD. Saya masih pelajari. Bahkan terkadang ditulis di tembok sekolah, ya, ditulis besar-besar, dihias, dibingkai, ditulis itu hemat pangkal kaya. Maka kita ditanami konsep atau prinsip bahwa kita harus berhemat. Tetapi setelah saya baca konsep firman Tuhan, kebalikannya. Katanya apa? Orang yang menyebar harta semakin kaya. Ibu tidak percaya saya ajak kita buka di dalam Amsal Bapak dan Ibu. Biar Bapak dan Ibu percaya apa yang saya katakan. Amsal pasal 11 ayat 24. Amsal pasal 11 ayat 24. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. 3, 2 ya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Bertolak belakang tadi dari hemat pangkal kaya. Ya. Dari saya SD diajari seperti itu, hemat pangkal kaya. Tetapi ketika saya kuliah saya dengarkan firman Tuhan yang sudah saya pegang prinsip ini. Ternyata kalau kita menghemat kita akan semakin berkekurangan. Tetapi firman Tuhan ini memberikan kita konsep yang baru. Ada yang menyebar harta tetapi semakin kaya, semakin berkelimpahan. Orang yang berkelimpahan itu akan semakin Tuhan berkati melimpah-limpah. Saya pegang prinsip ini dari saya masih lajang sebelum menikah. Bahkan sampai saya masih belum bekerja Bapak dan Ibu. Tapi saya sampaikan kepada Tuhan, saya berkomitmen, saya janji Tuhan, jika Tuhan suatu saat berkati saya akan siap memberi. Maka saya melatih diri saya dari sejak saya tidak punya uang. Kalau nanti sudah punya uang sudah agak berat, tapi masih punya peluang. Kalau Bapak dan Ibu sudah ada punya uang, berarti berat perjuangannya. Tetapi melatih itu dari sejak tidak ada uang. Saya latih. Kalau Tuhan izinkan saya punya uang, saya akan berprinsip, berkomitmen untuk siap memberi. Maka dari situ ketika saya kerja Tuhan berkati, mulai berkati, saya siapkan diri saya bahwa setiap berkat Tuhan bukan hak saya, tetapi hak Tuhan. Kepada siapa Tuhan arahkan, kepada siapa Roh Kudus arahkan untuk saya beri, saya siap berkasih. Dan ketika Tuhan memberkati kami tidak ragu-ragu untuk siap memberi pada siapa saja. Kami tidak ragu-ragu siap untuk membantu siapa saja. Bahkan rumah kami pernah disebut sebagai panti asuhan. Itu di rumah pernah sampai 25 orang, sampai 27 orang. Karena siapa yang butuh silakan di sini. Saya sekolahkan anak-anak saudara yang membutuhkan dari kampung. Saya bilang yang mau tinggal di sekolah, tinggal di sini. Apa yang kami makan, kalian makan. Kenapa? Karena siapapun yang butuh, kami siap memberikan. Apakah karena terlalu banyak uang? Tidak. Ya, bukan karena terlalu banyak uang juga sehingga kita katakan kita siap memberikan semua. Tidak. Terkadang istri bilang, aduh bapak, bajunya itu aja. Setiap hari rapat, hanya karena saya rapat hampir setiap hari. Sebenarnya minggu ini udah 2 kali pakai baju ini kan, nanti dilihat orang itu aja. Kalau kita kan nggak perlu tahu itu kan nggak mesti kita harus ganti baju setiap hari. Tapi keadaannya seperti itu, ya. Bukan karena juga uang terlalu banyak, tetapi dari prinsip memberi ini, karena kita sudah mengerti firman Tuhan, sudah menerima kasih karunia itu, maka kita memiliki prinsip hidup yang berkelimpahan. Karena janji Tuhan Yesus kepada kita, ketika Dia datang dan kita menerima kasih karunia itu, kita tidak hanya sekedar hidup, tetapi hidup dalam segala kelimpahan. Amin.
dalam segala kelimpahan. Ketika kita sudah menerima kasih karunia, maka kita hidup di dalam segala kelimpahan. Nah, ketika kita sudah hidup dalam segala kelimpahan, maka otomatis kita akan siap memberi. Amin. Kita tidak lagi fokus kepada diri kita, menunjukkan seluruh kebutuhan kita, tetapi di mana orang yang butuh, Tuhan menjadikan kita menjadi saluran berkatnya. Amin. Saya percaya di sini semakin banyak orang yang siap memberi. Amin. Karena sudah menerima kasih karunia Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, segala kelimpahan tidak hanya berbicara tentang materi, tidak hanya sekedar memberi karena berkat Tuhan secara materi, tetapi juga berkelimpahan dalam hal tenaga, berkelimpahan di dalam hal waktu kepada Tuhan. Ya, tidak hanya sekedar tadi memberi, mungkin masih terbatas dalam memberi, tapi kita berkelimpahan dalam waktu, kita berkelimpahan di dalam tenaga kita. Ketika kita sudah berkelimpahan di dalam waktu dan tenaga kita, maka kita akan siap memberi tenaga kita, memberi waktu kita bagi orang lain, terlebih-lebih untuk pelayanan bagi Tuhan. Amin. Saudara terkasih, dari mulai saya lahir baru, saya mendedikasikan diri saya untuk terus melayani Tuhan. Dan ketika saya lahir baru, saya menjadi terlebih dahulu seluruh keluarga. Dari seluruh keluarga, sekarang saya yang duluan, seluruh keluarga besar saya injili, saya melayani Tuhan. Dan setelah mereka semuanya bertobat dan dibaptis semua, saya terus memiliki perjuangan baru, bagaimana agar semuanya mereka melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, nyaris semua yang dewasa sudah melayani Tuhan sangat berhasil. Kenapa? Karena kita memiliki hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan juga berkaitan dengan kita memiliki waktu untuk melayani Tuhan. Ya, bukan karena kami tidak sibuk makanya kami bisa sampai ke sini. Bukan karena kami tidak ada pekerjaan, ya, makanya kami sampai ke sini. Tetapi karena kasih karunia Tuhan membuat hidup kami berkelimpahan. Makanya kami ada di sini, Bu Reva, Bang Anu, ada di sini karena memiliki hidup yang berkelimpahan dalam hal waktu, berkelimpahan dalam hal dalam hal tenaga. Maka orang yang sudah memperoleh kasih karunia Tuhan adalah orang yang juga memiliki waktu dan tenaga yang berkelimpahan, ditandai dengan dia memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Amin. Saudara terkasih, sungguh indah ketika kita hidup dalam pelayanan. Sungguh indah ketika kita taat terhadap firman Tuhan. Memang tidak mudah, banyak tantangan. Tetapi janji-janji Tuhan setiap hari kita akan terima. Janji Tuhan tadi yang saya katakan, yang saya sampaikan di Yohanes pasal 10 ketika Yesus datang, tidak sekedar memberikan kita hidup. Hidup itu berbicara makan dan minuman. Kita khawatir akan apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Kita khawatir akan hari esok. Kita khawatir akan kebutuhan anak-anak kita. Kita khawatir akan masa depan anak-anak kita, sekolah anak-anak kita di mana sekolah. Itu hanya berbicara tentang hidup. Tetapi itu janji awal, memberi hidup. Tapi tidak hanya sekedar itu, dia memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahannya bukan akal, bukan diri kita lagi yang kita urus, tetapi kita memikirkan orang lain, kita melayani orang lain, kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita percaya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita angkat sebuah pujian. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkan kita.